Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Meat Grinder. Sebelum mulai jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang jualan mie ayam. Wanita ini adalah Bus. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang pria yang datang ke rumah Bus. Pria ini mencari seorang wanita yang bernama Oi. Bus pun menyuruh pria ini untuk masuk ke rumahnya. Tak lupa Bus juga menghidangkan makanan untuk pria ini. Setelah makan, pria ini pun menanyakan, "Di mana ya Oi sekarang? Aku dengar Oi kerja di rumah ini sebagai baby sister." Bus pun menjawab bahwa Oi sudah kabur bersama suaminya. Namun pria ini tak percaya. Sedikit informasi, pria ini adalah pacarnya Oi. Karena nggak percaya dengan jawaban Bus, pria ini pun menyusuri ruangan rumah Bus untuk mencari Oi. Karena kesal, Bus pun melakukan ini. Setelah itu Bus menyuruh anaknya untuk tidur. Keesokan harinya datanglah seorang rentenir ke rumah Bus. Rentenir ini menagih utang suaminya Bus. Namun Bus tak mau membayar utang suaminya. Rentenir ini pun mengancam Bus. Jika ia tak mau membayar utang suaminya, maka rumah Bus ini akan disita. Di malam harinya Bus berkeliling untuk berjualan mie ayam. Keesokan harinya saat Bus berjualan, ia melihat ada anak sekolah yang sedang tawuran. Syukurnya Bus diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Utapon. Karena kerusuhan itu, Bus mengalami kerugian yang besar. Saat Bus pulang, ia melihat si pria ini mencoba melarikan diri. Dan inilah yang dilakukan Bus. Setelah itu anaknya Bus melihat ada darah di gerobak mie ayam. Ternyata di gerobak mie ayam Bus terdapat jasad anak sekolah. Dengan gilanya Bus menjadikan jasad itu sebagai bahan untuk mie ayamnya. Beberapa hari kemudian Bus memutuskan untuk membuka mie ayam di rumahnya karena pelanggannya semakin banyak. Pada hari itu juga Utapon menyempatkan diri mampir ke warung Bus. Dan mulai dari sini hubungan Utapon dan Bus menjadi dekat. Pada suatu hari di saat Bus baru menutup warungnya, si rentenir datang ke rumah Bus. Rentenir ini ingin menagih hutangnya. Rentenir ini datang dengan membawa bodyguard. Dengan cerdik, Bus pun memberikan mereka mie ayam terlebih dahulu. Dan para rentenir ini pun makan dengan lahap. Keesokan harinya, Utapon datang ke rumah Bus. Utapon melihat warung Bus sudah berantakan. Bus pun mengatakan ke Utapon bahwa ini ulah para rentenir semalam itu. Padahal kenyataannya, inilah yang terjadi.
saat ini pun Utapon berjanji akan menjaga Bus untuk kedepannya. Setelah itu mereka pun mantap-mantap. Lalu kita akan diceritakan mengenai suami Bus. Ternyata suami Bus dan Oi memang berselingkuh. Di saat mereka mantap-mantap, anaknya Bus mengintip ayahnya yang sedang selingkuh. Karena hal ini, suami Bus dan Oi pun memasukkan anak Bus ke dalam tong air. Bus yang pulang dari pasar pun mencoba menghentikan perilaku bejat suaminya ini. Bus pun membunuh suaminya dan Oi. Sementara anaknya tewas di dalam tong air itu. Kembali ke masa kini. Setelah mantap-mantap, Utapon melihat di laci kamar Bus terdapat beberapa obat tidur. Karena penasaran, Utapon mencoba melihat-lihat sekitar rumah Bus. Lalu Utapon membuka sebuah tong air. Dan betapa kagetnya Utapon melihat jasad anaknya Bus di dalam tong air itu. Sedangkan Bus mengatakan anaknya hanya sedang sakit. Tentu saja Utapon menyebut Bus sudah gila. Ternyata selama ini Bus hanya berhalusinasi melihat anaknya. Karena hal ini Utapon pun membawa Bus ke kantor polisi. Polisi ini pun menanyakan ke Bus, "Di mana suamimu dan Oi sekarang?" Namun Bus tak menjawab pertanyaan polisi ini. Padahal suaminya dan Oi sudah dibunuh oleh Bus sendiri. Karena Bus tak menjawab satu pertanyaan pun, polisi ini pun menyuruh Bus untuk pulang. Hari demi hari, Utapon pun menjauh dari Bus. Dan pada suatu hari, Bus mengikuti kegiatan Utapon. Ternyata Utapon saat ini sudah dekat dengan wanita lain yang bernama Nida. Karena hal ini, Bus teringat akan masa lalunya, bahwa dulu ia pernah diperkaos. Bahkan Bus juga pernah diperkaos oleh ayah tirinya sampai hamil. Keesokan harinya, Bus mengajak Nida ke warungnya. Bus mengatakan ke Nida bahwa Utapon ingin berjumpa dengan Nida di warung miliknya. Sesampainya di warung, Nida heran kenapa Bus tak membuka warungnya. Tak lama kemudian Utapon datang ke rumah Nida. Dan ibunya Nida mengatakan Nida tadi dijemput oleh si Bus. Dengan bergegas Utapon pun langsung ke rumah Bus. Sedangkan Nida dibius oleh Bus. Setelah Nida tersadar, ia sudah berada di sebuah bak kaca. Bak itu dipenuhi dengan potongan daging manusia. Sesampainya di rumah Bus, Utapon langsung menanyakan keberadaan Nida. Bus tak menjawab pertanyaan Utapon. Bus malah marah dengan Utapon karena ia sudah selingkuh di belakangnya. Tak lama kemudian Nida pun berhasil kabur. Bus pun segera mencari Nida. Setelah menemukan Nida, tangan Nida pun langsung dipaku oleh Bus. Tak lama kemudian Utapon pun datang dengan membawa sebuah pisau. Di sana Utapon mencoba menghentikan Bus. Nida yang baru tersadar kaget melihat Utapon. Nida mengira Utapon bekerja sama dengan Bus, sedangkan Bus kabur. Utapon pun langsung mencari keberadaan Bus. Ternyata selama ini Bus sudah terganggu mentalnya. Bus sering dibisiki oleh iblis yang menyerupai anaknya. Kemudian Bus teringat akan masa lalunya. Ternyata dulunya sewaktu Bus remaja, ayah tiri Bus pernah menjual dirinya dengan teman ayahnya. Sedangkan ibunya Bus penjual mie ayam juga. Ibunya juga menggunakan daging manusia untuk bahan mie ayamnya.
Bahkan ibunya Bus pernah menjadikan anak Bus yang baru lahir untuk bahan mie ayamnya. Kemudian sampailah Bus di sebuah jembatan. Tak lama kemudian datanglah Utapon. Lalu iblis ini membisikkan ke telinga Bus untuk membunuh Utapon. Lalu iblis ini membisikkan lagi agar Bus untuk bunuh diri saja. Lalu datanglah polisi. Tak lama kemudian Bus pun terjun ke sungai. Polisi ini pun mencari keberadaan Bus. Namun Bus tak ditemukan. Utapon ditangkap polisi karena polisi menemukan sebuah pisau yang ada sidik jari dirinya. Dan polisi ini pun berhasil menemukan mayat yang sudah dibunuh oleh Bus selama ini. Ternyata Bus masih hidup dan Bus kembali ke rumah ibunya. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.